Halo Gapers, kembali lagi bersama saya Vika Dismareta di podcast GP Talk with Binhur. Di podcast perdana kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Tentunya bintang tamu yang nantinya akan sangat dirindukan oleh jemaat GPIB Ora et Labora. Oke, kita sambut bintang tamu kita siang hari ini, Bapak Pendeta Salmon Bawole. Tepuk tangan ya teman-teman. Oke, selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Siang hari ini. Oke, gimana rasanya diundang sama podcast GP nih, Talks with Ben-Hur? Ya, luar biasa, mengharu biru. Mengharu biru ya. Biru nih Ben-Hur. Sangat bersemangat ya. Oke, kita tanpa berlama-lama Pak Pendeta ini, kita mau bincang-bincang sedikit. Ya, nggak kerasa nih ternyata Pak Pendeta sudah mau mengakhiri masa pelayanan di GPIB Ora et Labora. Betul ya Pak Pendeta ya? Betul. Berapa lama kurang lebih Pak Pendeta ya? 3 tahun 7 bulan. Oke, 3 tahun 7 bulan. Oke. Pasti banyak suka duka, kemudian pengalaman, kenangan yang tidak dilupakan. Nah, kira-kira nih Pak Pendeta, pengalaman apa yang paling tidak terlupakan selama kurang lebih 4 tahun di Ora et Labora? 4 tahun, maunya sih lebih. Oh, maunya lebih, oke. Tapi ini kan baru 3 tahun. Ya, hampir 4 tahun maksudnya. Nah, pengalaman yang paling mengesankan adalah ketika kerja dan doa seluruh jemaat GPIB Ora et Labora itu dijawab oleh Tuhan. Oke. Tepatnya tanggal 3 April ya, tahun 2022. Di mana pada saat itu seluruh jemaat bersukacita sebab setelah kurang lebih 12 atau 13 tahun ya. GPIB Ora et Labora Serpong merindukan memiliki sebuah tempat ibadah. Jadi pada tanggal itu 3 April 2022 sebuah gedung gereja yang berlokasi di Ruko Golden Road diresmikan oleh wali kota Bapak Haji Benyamin Daphni, dan setelah itu gedung itu ditabiskan sebagai gedung ibadah, gedung gereja oleh Ketua Umum Majelis Sinode, Bapak Pendeta Paulus Karisorumambi. Nah, itu yang paling mengesankan. Paling berkesan ya. Ya. Jadi berhasil mewujudkan harapan, cita-cita untuk memiliki rumah ibadah, dan saat ini sudah dinikmati kurang lebih setahun ya, hampir setahun ya. Kita sudah beribadah dengan nyaman di gedung gereja yang baru dan sangat luar biasa berkat Tuhan untuk Ora et Labora. Nah, kemudian itu tadi yang paling berkesan. Kalau yang paling menantang Pak Pendeta? Yang paling menantang, saya mau yang paling menyenangkan aja dulu deh. Karena nggak ada yang menantang, harusnya ada. Menantang mau belakangan. Oh gitu. Oke, yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu yang lucu-lucu gitu ya. Yang lucu. Pada saat, kalau menyenangkan itu kalau saya melayani PKLU, berjumpa dengan orang tua, kemudian di PKLU itu ada hukum tertulis kalau pendeta melayani itu harus menyanyi dulu sebelum khotbah. Jadi nyanyi dulu, ajak mereka bersukacita, dicari lagu yang sesuai dengan temanya. Lalu yang lucu-lucu adalah pada saat melayani ibadah di masa kita hanya bisa beribadah secara daring, lalu kita live streaming, dan pada saat itu hari bumi, kalau nggak salah ya. Jadi dari mimbar harus pindah ke green screen, di mana kan hanya kalau kita lihat di sini hanya green screen, tetapi di tampilannya itu saya pegang kura-kura, pegang perahu Nuh gitu ya. Jadi ya lucu aja, kayak gimana ya? Kita itu kayak di televisi itu seperti orang yang membawakan ramalan cuaca, tunjuk-tunjuk, padahal sih kosong sih.
Ya. Tapi luar biasa bisa dinikmati gitu ya. Jadi justru pengalaman kita beribadah secara daring itu pengalaman yang ternyata menjadi sesuatu yang tidak terlupakan juga gitu. Ada pengalaman baru yang bisa dipelajari dan mungkin lebih baik dibanding ya seperti yang kita pelayanan biasa. Betul. Dan sedikit info teman-teman Gapers, Bapak Pendeta kita ini memang suaranya sangat merdu, makanya oma-oma PKLU sepertinya sangat menyukai. Kalau Bapak Pendeta harus menyanyi dulu makanya kalau mau berkhotbah gitu ya. Hanya yang beriman yang bilang. Beriman. Kalau enggak saya jadi penyanyi. Oke gitu. Kayaknya salah jurusan. Salah jurusan. Oke. Nah itu tadi udah yang mengesankan, yang menyenangkan, baru harus cerita yang tidak mengenakan juga Pak Pendeta. Pengalaman apa? Iya, ada banyak hal yang tidak mengenakan dalam rangka pelayanan karena serba terbatas. Ya. Pada saat COVID itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ada presbiter, ada orang-orang yang sangat saya dalam tanda petik saya andalkan untuk melayani. Justru di saat-saat itu mereka dipanggil Tuhan, atau mereka tidak dapat melayani, sangat terbatas melayani. Tapi di balik peristiwa-peristiwa yang menegangkan gitu ya, yang menyulitkan, ternyata ada rasa takut, ada rasa enggan, ada rasa kecewa juga dalam kondisi yang terjadi, dalam disrupsi gitu ya, kebingungan, orang terkejut. Tapi yang saya melihat Tuhan itu baik, bahwa Tuhan bisa menimbulkan situasi di mana orang-orang yang tadinya diam kemudian dia berani untuk maju, orang-orang yang tadinya tidak aktif justru pada saat itu menjadi aktif. Ada hal yang luar biasa karena di saat-saat sulit Tuhan bisa menunjukkan bagaimana rasa panggilan dan pengutusan untuk melayani itu terbangun. Memang terbatas, tetapi dalam keterbatasan itu kita yakin bahwa Tuhan yang tidak terbatas bisa memanggil, bisa memakai dan memperlengkapi orang untuk pelayanan. Oke, iya betul. Cukup menyentuh ya, ternyata di balik peristiwa yang dampak-dampak COVID, ternyata banyak pelayan-pelayan juga yang akhirnya ya mau tidak mau harus belajar untuk memberanikan diri membantu setiap pelayanan yang ada. Apalagi pada saat itu saya sendiri kena COVID. Nah iya, betul. Orang lihat saya begini, aduh si pembawa COVID datang. Iya gitu. Oke. Untung nggak diusir ya Pak Pendeta. Oh nggak, berani pendeta. Oke, itu yang cukup tidak mengenakan. Nah sekarang kita masuk ke inti utama karena kita lagi Talks with Ben Hur nih. Menurut Pak Pendeta, GP itu apa sih? Apakah cuma sekedar perkumpulan anak-anak muda atau apa yang Bapak Pendeta lihat dari gerakan pemuda sebenarnya di gereja? Ya, menurut saya GP namanya saja sudah GP. Dia sebuah gerakan, bukan sekedar kumpulan, bukan sekedar pelkat. Dia harus menjadi sebuah gerakan ke arah pembaharuan yang lebih baik untuk gereja ya, bukan hanya untuk GP-nya saja. Gitu. Apalagi sekarang kita sudah pasca disrupsi oleh karena COVID, oleh karena kemajuan teknologi, GP berperan. Jadi ya GP harus mengambil langkah untuk bergerak gitu. Jadi sesuai namanya harus bergerak. Gerakan. Sebuah gerakan. Nah kemudian kalau Bapak Pendeta lihat nih selama kurang lebih 4 tahun nih GPOL nih seperti apa sih Pak Pendeta? Yang saya lihat ya seperti GP yang ada ini potensinya banyak. Latar belakang pendidikan itu sangat menunjang untuk GP Ora et Labora itu berbuat banyak hal dalam rangka penata layanan. Oleh karena itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana rasa panggilan untuk melayani itu yang perlu
dikembangkan. Karena latar belakang pendidikan, pekerjaan juga sangat menunjang sebenarnya. Jadi menurut Pak Pendeta GPOL udah berkembang ya sejauh ini? Atau masih banyak yang harus dibaharui? Iya, kalau ditanya perkembangannya terakhir, waduh luar biasa. Banyak yang hadir dalam kegiatan khususnya welcoming newcomer, artinya menyambut anak-anak CD baru ya luar biasa, baik. Ya saya kira udah berkembang. Saya kira ini menjadi sebuah momen ya awal ketika GP itu menyambut para CD baru. Adik-adik mereka yang punya semangat, punya idealisme tinggi, nah itu yang perlu diserap dan dikembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan kalau saya lihat juga dalam pelayanan kita, gerakan pemuda sangat dibutuhkan gitu ya, apalagi di dunia digitalisasi sekarang ini. Dan mereka ternyata menjadi ujung, ya kita saya pengalaman kemarin aja kalau salah satu tim live streaming atau multimedia nggak datang, wah ternyata nggak ada yang bisa bagaimana mereka ternyata punya tempat yang sangat penting juga dalam pelayanan di Ora et Labora, dan keberadaan mereka ya berdampak gitu ya untuk jemaat, untuk persekutuan, bukan hanya untuk mereka sendiri tapi juga untuk jemaat ini. Nah, kebetulan nih saya disuruh sampaikan pesan sedikit nih dari GP Pak Pendeta. Kok mau sih disuruh GP? Soalnya saya dibayar Pak. Kalau nggak dibayar nih saya nggak habis ini nggak ini. Jadi mereka itu selalu bilang masalah dari persekutuan atau pelayanan ibadah di GP itu adalah dari pelayan firman. Mereka selalu merindukan pelayan-pelayan firman yang bisa membawa fun, suasananya menjadi menyenangkan, kemudian khotbah yang dialog, kemudian juga interaktif. Nah, ini menurut Pak Pendeta mungkin bisa menjadi saran bukan hanya untuk pelayan-pelayan atau presbiter di Ora et Labora, tapi seluruh pelayan-pelayan gerakan pemuda di luar sana, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin harus diperhatikan oleh si pembawa firman. Kalau menurut Pak Pendeta gimana Pak Pendeta? Iya, problemnya adalah jangankan GP, hampir setiap pelkat kita pola pelayanannya adalah menolong. Mulai dari pelayanan gereja, ibadah-ibadah umum hari Minggu, ibadah-ibadah yang lain. Kalau saya tanya aja pagi-pagi, kalau saya tanya bukan pagi, setelah saya bilang, selamat pagi, shalom, apa kabarnya? Baik, diem. Artinya sebenarnya budaya yang terjadi dalam pola ibadah kita adalah monolog. Nah, kalau merindukan itu, bagi saya, jangan tunggu pelayan firmannya, GP-nya sendiri harus berani. Kenapa saya katakan ini? Sejak saya masuk itu saya bilang begini ke pengurus GP, oke, mau nggak kita bikin ibadah hari Minggu GP? Jadi caranya adalah ketika dalam ibadah umum hari Minggu, majelis itu bilang begini, majelis jemaat, presbiter yang bertugas menyambut jemaat sekalian untuk beribadah bersama dengan kami. Nggak kayak gitu. Ya. Jadi bisa nggak bikin ibadah GP yang, halo Gipers, halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Diberkati Tuhan kan? Kalau Anda mau diberkati lagi, mari kita bersekutu bersama pada hari ini. Ada tema yang sangat menarik. Sebutkan temanya, pelayan firmannya, siapa. Saya kira kita pernah coba kok itu ya. Pelayan firmannya waktu itu Penatua Alex Tarigan. Oh, beliau waktu itu masih diakan. Diakan Alex Tarigan. Jadi dialog. Nah, hanya yang diperlukan adalah GP juga perlu konsisten. Kalau ini sudah dilakukan, maka pada saat itu ketua tiganya Pak Charlie, saya tanya, oke, kita sebulan ke depan akan bikin ibadah GP hari Minggu. Temanya apa? Siapa yang jadi hostnya? Bagaimana cara kita
interaksi, yuk kita ketemu dulu supaya kita bahas caranya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau GP sebuah gerakan, GP-nya harus proaktif, bukan nunggu orang tua. Nunggu orang tua mah dia dengan polanya orang tua, dengan polanya atau nunggu diberikan kesempatan oleh majelis jemaat. Tunggu majelis jemaat yang memberikan wadah. Saya kira GP yang harus bertindak begitu. Namanya juga sebuah gerakan. Artinya mereka harus belajar untuk melayani teman-temannya ya Pak. Mungkin bisa belajar membawakan firman dan sebagainya. Nah, tapi mungkin masalahnya adalah nggak semua mengizinkan itu Pak. Betul nggak? Nggak semua pendeta atau jemaat mengizinkan mereka untuk belajar itu. Jadi kalau nggak diizinkan terus takut namanya bukan GP itu mah. Nanti dikira gerakan tuh ada gebrak. Nanti dikira demo lagi Pak. Nggak lah. Saya kira di sini nih demografinya presbiternya itu keluarga muda banyak. Jadi saya kira nggak apa-apa seperti itu. Bisa kok, bisa asal punya semangat, inisiatif dan konsisten, ya, pasti akan benar. Oke. Itu tadi beberapa hal ya Pak tentang. Ya. Kita sudah bahas tentang pelayanan Pak Pendeta di Rakyat Labora, kemudian juga di GP. Nah sekarang mungkin karena Pak Pendeta sudah mau mengakhiri masa pelayanan, kira-kira apa nih yang akan sangat dirindukan dari jemaat Rakyat Labora? Yang sangat dirindukan apa ya dari jemaat Rakyat Labora? Banyak sih ya. Banyak karena sebuah pengalaman yang nggak pernah bisa dilupakan. Ketika saya masuk ke sini, saya tanya kepada majelis sinode, apa tugas saya di sini? Jemaat ini belum punya gereja, tempat milik sendiri. Lalu saya berpikir, gereja di tanah sendiri, bangunan milik gereja, tapi itu dibuat di Banten. Ini kan sesuatu yang dalam tanda petik agak mustahil kayaknya di daerah seperti ini. Tapi ternyata begitu saya masuk di sini, pemerintah kota Tangerang Selatan berbeda daripada pemerintah yang di Banten yang lainnya. Sangat kondusif, sangat mendukung, sehingga pada saat tanggal 3 April itu mereka merespons dengan sangat baik. Tapi saya kira begini, penyebabnya adalah yang membuat saya rindu adalah Tuhan mencurahkan berkat di saat kita susah. Di saat kita susah itu akan kelihatan ada orang-orang yang punya semangat bekerja dalam silent, tetapi hasilnya luar biasa. Tidak sampai 1 tahun saya ditempatkan di sini, pada akhirnya dalam sebuah sidang saya mengatakan bahwa ini harus dibeli, ini harus kita miliki. Sampai dalam ya agak aneh juga sampai saya keluarkan statement seperti itu. Jika ini tidak disetujui selama saya pimpin selama saya memimpin jadi ketua majelis jemaat di sini, nggak akan saya pimpin lagi upaya-upaya untuk pencarian gedung. Kalau gedung ini tidak dibeli, dan pada akhirnya seluruh presbiter sepakat. Ya. Ada keputusan-keputusan yang pernah saya rasakan bahwa kok begini. Kenapa saya harus seolah-olah saya memaksakan gitu. Saya bilang, stop untuk pakai melawai, kita akan cari tempat. Di mana ibadah? Kita punya gedung, bikin saja tempat ibadah di ruang ibadah di Gereja Loka 13. Bisa, ternyata bisa jalan. Nah, Tuhan memberikan berkat 25 Desember 2021 kalau tidak salah. Ini diberkati tempat ini ya. Diberkati dengan sertifikat hak milik keluar. Tahun depannya kita punya gedung gereja diresmikan. Jadi yang paling saya rindukan adalah jemaat ini tetap berdoa dan berusaha. Saya rindu bahwa satu waktu saya kesini lagi bahwa gedung itu bukan cuma 4 ruko, dia akan lebar sampai pada ruko berikutnya. Jadi dimanapun saya berada ya saya tetap berdoa begini.
saya berdoa, di sini bekerja. Betul. Jadi pasti pengalaman bekerja bersama dari yang tidak ada sampai kemudian ada, itu yang paling dirindukan ya Pak, kebersamaan itu. Saya kira Oret Labora ini sesuatu yang berbeda. Selama saya 27 tahun melayani, tidak pernah saya pindah di bawah 5 tahun. Tetapi di sini semua serba cepat. Doanya dijawab cepat, hasil kerjanya juga cepat. Pindahnya cepat. Karena Tuhan melihat sudah selesai tugasnya, sudah tercapai. Amin. Gitu ya. Oke. Terakhir nih Pak Pendeta, apa yang mau disampaikan atau pesan untuk GPOL atau GP-GP di luar sana? Pesannya tadi saya ulangi, GP bukan sebuah kumpulan orang-orang, tetapi GP adalah sebuah gerakan. Dan gerakan itu tidak akan pernah berhenti. Ketika kita berhenti, kita bukan GP lagi. Membuat sesuatu yang baru, apalagi ini budaya digital, dan GP sangat menguasai itu. Nah, pesan saya juga satu, bahwa ada sebuah upaya sistem yang dibuat di sini adalah setiap katekisasi itu diwajibkan, sidi baru diwajibkan sudah mempunyai program untuk program GP berikutnya. Jadi kakak-kakak, senior-senior tetap rangkul mereka, rekrut mereka, apa yang menjadi gagasan mereka itu diterima dengan baik dan difasilitasi. Itu yang membuat GP terus bergerak. Karena yang junior ini diakui sebagai sebuah bagian yang bisa mewarnai GP oleh senior-seniornya. Jadi salah satu cara yang membuat GP ini tetap eksis adalah ketika orang-orang baru pun merasa welcome. Dan kita juga merasa bahwa diberkati dengan junior-junior yang baru atau rekan-rekan GP yang baru. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili GP untuk setiap pelayanan Pak Pendeta di Jemaat Oraet Labora dan juga di GP Oraet Labora. Semoga di tempat yang baru Bapak Pendeta terus bisa menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, menjadi berkat lagi, dan sukses terus, sehat-sehat, dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan di waktu yang Tuhan persiapkan. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Pendeta. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast di episode pertama ini, kita akan melihat beberapa video-video cuplikan kebersamaan Pak Pendeta dengan GP. Bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Di tempat yang baru, Pak Pendeta semakin sukses dan menjadi berkat. Sehat selalu, awet muda, dan semakin kece. Salam Beno-Beno. Itu tadi video-video, foto-foto yang sudah kita lihat bersama, kebersamaan kita dengan Pak Pendeta Salmon Bawole dengan Gerakan Pemuda. Oke, teman-teman Gapers, demikian bincang-bincang kita di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Salmon Bawole untuk waktunya yang sudah disediakan untuk GP, dan untuk teman-teman GP dimanapun berada, jangan lupa untuk menantikan episode-episode podcast GP Talk with Ben Hur di episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk like video ini jika teman-teman suka, dan juga share video ini kalau teman-teman mau banyak teman-teman GP lain menyaksikan juga
video-video yang membangun untuk teman-teman GP dimanapun berada. Jadi sampai jumpa di lain waktu. See you next time guys. Bye-bye Gapers. Tetap semangat, tetap bergerak.